Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan ya. Oke teman-teman, saya Lina Marlina. Teman-teman sudah tahu kan nama saya? Atau belum tahu? Oke. Teman-teman, saya di sini ditugaskan ya untuk memberikan materi pemasaran sosial. Saya yakin teman-teman tahu dah apa sih pemasaran sosial. Tapi langkah baiknya kita mereview kembali ya. Mungkin ada yang lupa atau mungkin mau ditambahkan lagi ilmunya. Oke, teman-teman, pemasaran sosial ya. Tentunya harus ada tujuan dulu ya. Sebelum kita melakukan pemasaran sosial, kita harus punya tujuan dulu. Ya. Tujuan dan target tentunya ya. Tujuannya adalah perubahan perilaku ya teman-teman. Dan targetnya adalah segmen spesifik di masyarakat. Mengadopsi konsep dan teknik pemasaran untuk mendapatkan manfaat sosial. Intinya untuk mendapatkan manfaat sosial. Ya. Pemasaran sosial atau disebut social marketing. Oke. Bahasa kerennya social marketing ya. Yaitu kegiatan merancang dan mengkomunikasikan nilai kepada individu, organisasi, komunitas agar mereka berubah ya, ataupun mempertahankan sebuah perilaku ya. Baik itu kepada sekelompok orang demi keuntungan masyarakat secara luas ya. Jadi di sini ada keuntungan ya, keuntungan masyarakat luas, bukan keuntungan pribadi tetapi keuntungan masyarakat luas ya. Nah, kegiatan yang dimaksud terdiri dari adanya perancangan dulu. Dirancang, penerapan, dan pengendalian. Oke. Langkah-langkah perancangan skenario pemasaran sosial. Nih, sini ada langkah-langkahnya ya. Teman-teman harus tahu apa saja langkah-langkah perancangan skenario pemasaran sosial. Itu satu, teman-teman harus tahu diidentifikasi perilaku-perilaku yang bermasalah. Teman-teman mengidentifikasi perilaku yang bermasalah ya. Nah, sudah diidentifikasi, lalu penetapan tujuan. Ya, penetapan tujuan seperti apa? Yaitu perilaku yang diharapkan. Ya. Jadi tujuannya tadi sama seperti di awal, yaitu perilaku yang diharapkan. Memahami secara mendalam mengenai perilaku yang bermasalah. Teman-teman harus tahu secara mendalam mengenai perilaku yang bermasalah, yang ditargetkan. Ya. Oke, ngerti ya sampai situ? Tempatnya analisis alternatif intervensi. Dianalisis alternatif intervensinya ya. Atau segmentasi target intervensi. Dan yang terakhir adanya desain intervensi. Oke, ada 6 langkah ya. Saya akan mencoba menjelaskan dari 6 langkah tersebut. Ya. Tadi dibilang adanya identifikasi perilaku bermasalah. 1, ya, yang ke-1 tadi. Yaitu teman-teman harus identifikasi perilaku bermasalah ini di lokasi yang melalui pemetaan swadaya. Ya. Jadi dipetakan ya, dipetakan dulu ya di lokasi yang di mana teman-teman berada ya, petakan atau target yang akan teman-teman lakukan ya, pemetaan secara swadaya ya teman-teman ya. Sesudah dipetakan ya, identifikasi itu dipetakan, baru dikelompokkan identifikasi tersebut ya. Jadi dikelompokkan
saja. Jadi kan sudah dipetakan, dikelompokkan masyarakat yang berperilaku tersebut. Jadi sesudah dipetakan, terus dikelompokkan, ya, dikelompokkan melalui perilaku tersebut itu dikelompokkan, ya. Terus sesudah itu dianalisis, ya, akibat dari setiap perilaku itu dianalisis, ya. Di sini maksudnya perilaku bermasalah, ya teman-teman, ya. Dianalisis. Dan kemudian penentuan perilaku yang akan diintervensi. Oke, itu disebut identifikasi perilaku bermasalah. Yang keduanya penetapan tujuan perilaku yang diharapkan. Ya. Jadi tujuan perilaku yang diharapkan ditetapkan. Penetapan tujuan perilaku yang diharapkan. Tentukan perilaku yang diharapkan sebagai hasil perubahan perilaku yang bermasalah. Ya. Tujuan harus jelas, spesifik, dan terukur. Itu penetapan tujuannya, ya. Yang ketiga, memahami secara mendalam mengenai perilaku bermasalah yang ditargetkan. Oke. Jadi teman-teman harus dilakukan berdasarkan riset, ya. Dengan kombinasi sumber data dan metode penelitian. Ya. Tentunya harus menggunakan teori. Oke. Mengenal. Secara apa mengenalnya? Yaitu kehidupan perilaku tersebut serta konteks sosial dan lingkungan yang lebih luas. Oke. Gambarkan untuk tren dan pola perilaku baik yang bermasalah maupun yang diharapkan. Mengapa perilaku tersebut terjadi? Nah, jadi mengapa sih perilaku itu bisa terjadi? Ya, teman-teman harus tahu dulu, ya. Harus dilihat sejauh mana, ya, mengapa dan kenapa, ya. Dan kemudian nilai-nilai penting bagi pelanggan atau faktor perubahan perilaku, ya. Ada nilai-nilai penting bagi pelanggan atau faktor perubahan perilaku, ya. Baik itu fisik, ya, nyatanya, ya, maupun psikologis. Hasil kegiatan ini dapat digunakan untuk menentukan segmen yang dapat diidentifikasi, alternatif intervensi, dan branding, ya. Itu, ya. Keempatnya, analisis alternatif intervensi. Nah, analisis alternatif intervensi. Dalam mempertimbangkan intervensi, mana yang akan dilakukan terlebih dahulu analisis alternatif intervensi. Ya, lakukan dulu analisis alternatif intervensi yang terdiri dari analisis pertukaran nilai dan sumber daya dan analisis kompetisi. Ya. Nah, analisis pertukaran nilai atau sumber daya itu seperti apa? Ya, berdasarkan perilaku yang diharapkan dan alternatif intervensi yang sudah diidentifikasi sebelumnya, ya. Tentunya dilihat dulu berdasarkan perilaku yang diharapkan, harus dilihat dulu, ya. Identifikasi dulu sebelumnya, yang sebelum-sebelumnya, ya. Pertimbangkan manfaat atau biayanya bila mengadopsi perilaku yang baru. Pertimbangkan, ya, manfaatnya seperti apa, biayanya seperti apa, ya. Maksimalkan manfaat, minimalkan biaya, bila perlu berlakukan insentif. Oke. Sekarang ke 4B-nya adalah analisis kompetensi. Apa itu? Pertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi berpalingnya pelanggan ke perilaku lain yang berkompetisi dengan perilaku yang diharapkan. Jadi kompetisi internal, contoh faktor psikologis, hasrat, ketagihan, dan lain-lain, ya. Atau kompetisi eksternal, contoh faktor berpengaruh yang lebih luas yang menarik perhatian dan waktu pelanggan. Ya.
sehingga perlu menawarkan sesuatu yang sama atau lebih nilainya dari pelanggan, ya. Dan yang kelima, ya, segmentasi target intervensi, yaitu membagi pasar atau market, ya, ke dalam berbagai kelompok orang, ya, yang berperilaku sama atau memiliki kebutuhan yang sama. Segmen dapat dikelompokkan bukan hanya berdasarkan kesamaan demografis ataupun geografis, tetapi juga kesamaan perilaku dan psikografis, yaitu nilai ataupun gaya hidup. Pilih dan prioritaskan segmen berdasarkan kriteria yang jelas, seperti ukuran dan kesiapan untuk berubah. Dan yang terakhir, intervensi dirancang sesuai segmen yang ditargetkan. Ya, itu ya teman-teman ya. Beberapa pertanyaan kunci untuk menentukan segmen target, ya. Nah, ini penting nih teman-teman. Harus dilihat ya dengan baik. Oke. Apakah segmen itu cukup besar atau menguntungkan untuk dilayani? Nah, kita lihat. Apakah segmen ini menguntungkan untuk dilayani atau tidak? Ya, itu pertanyaannya. Keduanya, apakah segmen ini dapat dibedakan dengan yang lain? Ya, nah, lihat apakah dapat dibedakan dengan yang lain atau tidak. Yang ketiganya, apakah segmen ini mudah dipahami? Jangan-jangan tidak mudah dipahami. Ya, sulit kalau tidak mudah dipahami. Jadi harus mudah dipahami. Yang keempatnya, apakah segmen ini mudah diakses? Harus mudah diakses. Nah, kalau tidak mudah diakses, ya akan susah kita ya. Apakah permasalahan cukup genting terkait dengan segmen ini? Sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan segmen tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti? Itu ya teman-teman, pertanyaan kunci untuk menentukan segmen target. Yang keenamnya adalah desain intervensi. Gunakan kombinasi berbagai pendekatan atau metode untuk intervensi perubahan perilaku. Dalam mendesain, gunakan semua unsur 4P. Apa sih 4P? 1. Produk. 2. Harga. 3. Tempat. Dan keempat, promosi. Ya. Atau gunakan metode intervensi primer, ya. Pertimbangkan metode dan pendekatan yang dapat berkelanjutan secara praktek dan finansial. Nah, metode intervensi primer apa saja? Metode informasi dan edukasi, memberi dukungan, mendesain ulang lingkungan, dan mengontrol ataupun mengatur. Nah, ada tip nih teman-teman. Coba diperhatikan. Tipnya apa saja? 1. Pemasaran sosial sifatnya tidak pernah memaksa. Pemasaran sosial sebaiknya mempengaruhi para pengambil keputusan bila isunya kritis. Ketiga, prioritaskan untuk merubah pengaruh eksternal terlebih dahulu. Keempat, permasalahan sosial dapat mendukung peraturan yang ada. Dan yang kelima, evaluasi secara berkala. Itu tipsnya ya. Catat ya. Oke. Terakhir nih, aplikasi dalam PRBBK. Permasalahan sosial dalam PRBBK juga merupakan upaya perubahan perilaku berbagai pihak dengan 3 pendekatan. 1. Edukasi, 2. Kemitraan, 3. Advokasi. Perlu dibuat strategi untuk ketiga pendekatan tersebut agar perubahan perilaku atau masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya benar-benar terjadi. Itu materi dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.